Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Poppy Amalia. Pembahasan kali ini bicara mengenai aktor atau aktris Korea. Kenapa sih banyak yang mengakhiri hidup gitu, artinya bunuh diri. Ini membawa dampak yang sangat luar biasa buat kita semuanya ya. Karena bagi orang terutama yang memang menyaksikan mereka, nonton sehari-hari, mengidolakan mereka. Kenapa? Karena tanpa sadar kita kan masuk ke bawah sadar menonton apa perilakunya, gerakannya, tindakannya. Nah itu saya khawatir kalau kita terlalu banyak mengakses dan melihat hal seperti itu, khawatirnya jadi menjadikan ikutan gitu loh. Ikutan untuk, oh kalau ada masalah kayaknya larinya ke sini. Saya khawatir kalau banyak orang yang menyaksikan itu akhirnya role modelnya mereka seperti itu, mereka juga akan melakukan hal yang sama. Oke, kita bahas dulu terutama dari latar belakangnya, kenapa sampai banyak artis Korea yang melakukan bunuh diri ya. Korea Selatan adalah negara yang terkenal dengan industri hiburan K-pop atau perusahaan teknologi global. Namun, meski dari luar masyarakat Korea tampak sukses, banyak penduduk negara itu mengakhiri hidup mereka setiap hari. Korea Selatan memiliki angka bunuh diri tertinggi di antara 38 negara-negara maju yang menjadi bagian dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD. Dilansir dari detik.com, sebanyak 39,454 kasus bunuh diri dilaporkan terjadi di Korea Selatan dalam 3 tahun terakhir 2020 sampai dengan 2022. Laporan ini diperoleh dari data Kementerian Kesehatan dan Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea. Angka ini pun jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kematian akibat COVID-19 pada periode yang sama. Dari pemberitaan yang disampaikan ini, para ahli mengatakan penyebab bunuh diri sangat kompleks. Tidak hanya karena masalah kesehatan pribadi dan mental, tapi juga berkaitan dengan faktor ekonomi dan tekanan sosial. Faktor ini salah satunya terlihat dari laporan tentang sejumlah warga, artis, dan influencer Korea yang mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Dari pemberitaan Kompas berikut ini disampaikan, kalangan remaja menurut kelompok umur, kasus bunuh diri mengambil proporsi kematian yang besar. Nah, kasus yang terjadi di Korea kebanyakan adalah kaum muda yang melakukan eksekusi untuk bunuh diri ya. Nah, selain itu yang kedua adalah kalangan artis atau idol. Kecenderungan bunuh diri di kalangan idol umumnya karena tekanan karir dan popularitas. Bagi pesohor Korea Selatan menjadi public figure itu artinya harus selalu tampil hebat, cemerlang dan dipuja-puji. Selain itu, fans atau penggemar adalah sebuah tekanan bagi idol Korea itu sendiri karena mereka akan melakukan apapun demi memuja idol mereka. Mereka tidak boleh lelah, tertekan, kesepian, marah, jenuh di depan publik. Bahkan mereka tidak boleh menjalin hubungan asmara dengan sesama idol K-pop. Maka tidak jarang kita melihat para idol menjalin hubungan asmara dengan cara sembunyi-sembunyi. Idol K-pop juga mempunyai penggemar yang sangat obsesif atau lebih tepatnya disebut saesang dalam bahasa Korea. Saesang tersebut beranggapan bahwa idol yang mereka gemari hanya milik mereka saja. Mereka berani mengancam untuk membunuh, meneror, menguntili, atau perilaku lain yang merupakan pelanggaran privasi dan melakukan hal-hal gila lainnya yang membuat selebritis tidak nyaman untuk hidup. Banyak dari kita mengira bahwa artis atau idol K-pop Korea Selatan memiliki hidup yang sangat mewah dan nyaman. Namun di balik itu, semua mereka memiliki tekanan dalam kehidupannya. Maka jalan satu-satunya yang dipilih oleh mereka menyelesaikan masalah adalah dengan cara bunuh diri. Kemudian siapa aja sih artis-artis Korea yang melakukan bunuh diri beberapa waktu terakhir ini? Pertama, kalau kamu tahu adalah Sulli, bunuh diri akibat depresi dari tekanan bulian netizen. Nah itu kalau kamu masih ingat ya Sulli. Dilansir dari CNB Indonesia, artis Choi Jin-ri atau yang lebih dikenal dengan nama Sulli ditemukan tewas di kediamannya di kawasan Seongnam, Provinsi Gyeonggi, Seoul Selatan pada tanggal 14 Oktober 2019. Menurut polisi, perempuan berusia 25 tahun mantan anggota girl band FVX itu ditemukan tewas oleh seorang agensinya.
Semasa hidupnya, Suli ini merupakan selebritis yang terkenal blak-blakan loh dalam bersuara. Ia memiliki pandangan sendiri tentang politik, hak-hak perempuan, dan seksualitas. Jika banyak selebriti yang tidak menunjukkan dukungan publik ketika Korea Selatan membatalkan larangan aborsi, Suli malah mempertaruhkan posisinya sebagai warga yang pro dengan tindakan aborsinya. Sayangnya bagi masyarakat Korea yang sangat konservatif, Suli cukup kontroversi sehingga menuai kritikan bagi komunitas warganet yang terkenal keras di negara ginseng tersebut. Kemudian kasus yang berikutnya adalah Go Hara. Kamu tahu nggak Go Hara siapa? Ia juga bunuh diri depresi akibat mantan pacarnya Choi Jong Bum yang melakukan revenge porn. Nah, dari gambaran tersebut bisa dijelaskan apa sih yang menyebabkan artis Korea itu demikian ya, langsung ada masalah langsung aja bunuh diri. Nah, karena tadi ya, cancel culture itu di Korea untuk para artis dan aktor itu sangat-sangat luar biasa. Dampaknya menjadikan tekanan, mengakibatkan depresi dan seperti tidak punya harapan dan hope lagi. Udahlah mendingan meninggal aja deh ketimbang dia harus menghadapi hari-harinya dibully. Nah, berarti kalau misalnya mau menjadi artis dan aktor di Korea, penyanyi di Korea, itu pasti tekanannya luar biasa. Mending mikir-mikir panjang-panjang deh sebelum mengambil profesi itu. Selain itu, kamu juga harus tahu ya, budaya kerja di Korea itu sangat keras, didikannya dan juga persaingannya sangat ketat. Itulah mengakibatkan mereka itu berkompetisi dengan sangat luar biasa satu dengan yang lain di antara para artis-artis dan aktor itu. Kedua, bullying di Korea itu menjadi perhatian yang utama. Jadi tinggi sekali tingkat bullying itu. Jadi mereka dengan enteng langsung aja membombardir artis idolanya dengan cara ya di chat atau kasih komen-komen negatif. Nah, mereka tuh mikirin gitu loh. Kemudian yang ketiga juga, mereka tuh sangat terobsesi dengan kecantikan karena tadi kan begitu industri daripada perfilman, drama Korea, nyanyi-nyanyi, akhirnya mereka berlomba-lomba untuk menjadi cantik. Itu juga mengakibatkan tekanan tersendiri pada saat dia mengalami pudar atau ngerti nggak usia, jadi akhirnya tertekan lagi di situ. Keempat, tuntutan belajar di Korea begitu tinggi. Suning, which comes every November, is an 8-hour marathon of back-to-back exams. Students literally spend their whole lives preparing for this test. Ini juga salah satu faktor juga ya, karena mereka itu belajar sampai jam 10 malam, jadi les semua les itu juga mengakibatkan kayak nggak ada main, kayak nggak ada kegiatan lain selain belajar. Nah, mengakibatkan si usia muda tadi yang juga melakukan bunuh diri ya. 고3이 된 후에는 거의 8시간씩 공부를 해야 이제 정시 성적이 잘 나올 수 있는데요. 저 같은 경우는 8시간에서 좀 덜. Kemudian yang kelima adalah kesenjangan sosial yang terjadi di Korea. Orang yang berada di kelas bawah harus siap apabila dibully oleh tingkat sosial yang lebih tinggi. Maka dari itu banyak sekali yang tidak dapat memenuhi atau menjalankan kehidupan dengan mudah di Korea Selatan, membuat mereka menjadi depresi. Maka dari itu idol atau artis di Korea memiliki tingkat depresi yang sangat tinggi. Mereka harus bersikap sempurna layak robot. Segala sesuatu harus cepat, tidak boleh merasakan kelelahan, tertekan, marah, sedih, kesepian, jenuh depan publik. Idol di Korea memiliki catatan hidup sebersih kertas, baik sebelum debutnya maupun setelahnya. Ketika catatan tersebut ternodai, maka konsekuensi yang harus ditanggung oleh para idol tersebut adalah mengalami cancel culture dari masyarakat Korea. Sebenarnya apa sih cancel culture? Istilah digunakan oleh masyarakat untuk mengekspresikan sikap masyarakat ketika seseorang melanggar norma dan nilai sosial maupun hukum. Pengekspresian ini dilakukan dengan cara melakukan boikot terhadap orang tersebut. Nah, apabila kamu sebagai bagian dari idola, mengidolakan artis Korea, jadi jangan kamu ngambil semuanya. Kamu hanya mengambil yang baik-baiknya aja. Saring untuk memilih artis idola mana yang kamu anggap bahwa orang tersebut emosinya matang. Kemudian kalau kamu sendiri melihat saban hari, tanpa sadar kan perilaku kamu akan mencontek kan. Nah, ada waktunya juga kamu untuk punya waktu untuk diri sendiri, kembali lagi mencintai diri sendiri, jangan membandingkan dengan artis Korea tersebut. Memicu untuk kamu lebih baik lagi boleh. Tapi kalau kamu udah merasa perasaan sedih, ikutan sedih karena mereka juga sedih, nah kamu langsung konsultasi aja ke psikolog ya. Di bawah ini aksesnya
Instagramnya, boleh share di situ, boleh curhat di situ, dan kita juga ada psikolog online maupun offline nih. Jadi kalau kamu mau mendaftar offline silakan ke admin di bawah ini. Oke, jaga kesehatan, jangan sekedar hanya mengidolakan orang, tapi kamu juga harus mengidolakan dirimu sendiri. Sampai bertemu lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.